Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita bermula ketika Boruto memasukkan sebuah monster bermata jigan ke dalam tubuhnya. Monster itu memiliki bentuk aneh namun tampak seperti entitas yang sudah lama terikat dengannya. Di dalam pikirannya, Boruto berbicara dengan sosok misterius yang bersemayam di dalam tubuhnya. Ia meminta sedikit waktu tambahan sebelum menghadapi Otsutsuki yang menjadi ancamannya. Kurama, yang memperhatikan perubahan signifikan pada tubuh Boruto sejak awal, akhirnya menyadari bahwa Boruto sedang melakukan sesuatu secara diam-diam. Kurama lalu bertanya dengan suara berat, "Boruto, apakah waktunya sudah tiba? Apakah semua persiapan yang kau rencanakan sudah siap?" Boruto menatap ke dalam pikirannya dan menjawab dengan nada tegas namun masih ada keraguan. "Ya, sepertinya tidak ada waktu lagi. Saatnya kita menyelesaikan ini. Aku bahkan siap melanggar janji yang dulu kubuat dengannya." Setelah itu, Boruto menggunakan Jika Ninjutsu untuk melakukan teleportasi ke markas Otsutsuki tertinggi. Saat tubuh Boruto muncul di depan sosok itu, raut wajah sang Otsutsuki berubah seketika. Ia berkata dengan nada penuh ketidakpercayaan, "Tunggu sebentar, apa maksudmu datang lebih cepat? Kau melanggar perjanjian kita. Perhitunganku belum selesai." Sebelum Otsutsuki itu sempat bergerak, Bunshin Boruto muncul di belakangnya dan menusuk tubuhnya dengan pedang Shiden. Boruto kemudian berkata dengan nada tegas, "Maaf, tapi menurutku kita tidak perlu memperpanjang semuanya. Pertarungan kita harus berakhir di tempat ini." Setelah itu, Boruto mengaktifkan segel jutsu di tangannya. Dimensi tempat itu langsung terkunci oleh kekuatan jigannya, memutus kemungkinan Otsutsuki melarikan diri. Otsutsuki itu memuntahkan darah lalu berkata, "Begitu rupanya, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi tubuhmu pulih terlalu cepat. Apa kau sungguh yakin ingin melanggar perjanjiannya? Bukankah kau masih menginginkan biju kesayanganmu? Kalau kau mau, aku bisa menghidupkannya kembali." Boruto menatapnya tanpa ragu dan mengeluarkan besi hitam dari tangannya. "Tidak perlu. Justru karena itulah aku datang. Aku tidak akan terkecoh. Biju itu sudah benar-benar hilang. Dan aku tahu kau hanya membohongiku selama ini." Otsutsuki itu tersenyum tipis lalu menjawab, "Hebat juga. Ternyata kau tahu." "Ya, itu benar. Tapi meski aku tidak bisa menghidupkan mereka sepenuhnya, aku masih bisa memanggil sosok yang mirip mereka. Cukup untuk membuatmu sibuk." Tiba-tiba, dari belakang, muncul ekor besar menyerang Boruto. Itu adalah ekor ke-11 milik Biju 11 yang diciptakan Otsutsuki. Boruto cepat mundur dan melompat ke udara menghindari tusukan ekor itu. Di udara, ia berkata, "Sepertinya kau memilih mengeluarkannya lebih cepat dari dugaanku. Bentuknya juga sudah banyak berubah sejak terakhir kali aku melihatnya." Otsutsuki itu menghancurkan Bunshin Boruto secara perlahan, lalu mendekati biju berekor 11 itu dan menyentuh tubuhnya. Luka besar di tubuhnya langsung sembuh. Boruto mengamati itu dan berkata, "Cepat juga pemulihanmu. Padahal aku sudah menyerang titik vitalmu. Tapi melihat prosesnya, sepertinya kondisimu tidak sekuat dulu." Otsutsuki itu lalu berdiri di atas kepala biju tersebut. Ia menatap Boruto sambil berkata, "Kau benar. Aku tidak bisa menghidupkan biju seperti dulu. Tetapi aku bisa menghadirkan mereka untukmu, dalam bentuk ancaman baru." Tidak lama setelah itu, biju ekor 11 yang ada di depannya membuka mulut dan membentuk bola cakra merah besar. Pada saat bersamaan, dari belakang Boruto muncul biju ekor 11 lainnya. Boruto terkejut, karena ia tidak menyangka ada dua monster yang sama muncul sekaligus. Melihat ekspresi Boruto, Otsutsuki berkata, "Sayang sekali waktuku tidak cukup panjang. Jika aku diberi kesempatan lebih lama, biju ekor 11 ini bisa kugandakan menjadi lebih dari 2. Dan rencanaku adalah mengirim salah satu dari mereka ke Konoha. Tetapi kau datang tepat sebelum itu terjadi." Boruto tidak membalas perkataan tersebut. Dengan tatapan fokus, ia memanggil monster bermata jigan dari dalam tubuhnya.
Monster itu muncul tepat di antara dua biju ekor 11 tersebut. Otsutsuki tersenyum melihatnya dan berkata, "Itu salah satu hal yang kusukai darimu, Boruto. Setiap kali kau datang ke hadapanku, selalu ada kejutan baru. Jadi kau sudah berdiskusi dengannya, ya? Sampai akhirnya kau bisa memanggilnya secara langsung. Menarik sekali." Boruto menatap Otsutsuki itu dengan serius dan berkata, "Jadi kau mengetahui monster ini juga? Cukup mengejutkan. Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya sekarang." Setelah itu Boruto menggerakkan tangannya dan langsung mengendalikan monster bermata jigan miliknya. Monster itu membuka matanya lebar-lebar, lalu dari sana keluar jaring besi bercampur lahar panas yang melesat menuju kedua biju ekor 11 milik Otsutsuki. Melihat dua monsternya hampir terperangkap, Otsutsuki segera menggerakkan kedua bijunya. "Tidak semudah itu," katanya sambil memerintahkan mereka menembakkan dua bola cakra besar. Ledakan keras terjadi ketika bom cakra itu menghantam jaring besi lahar, membuat seluruh area dipenuhi cahaya dan asap tebal. Boruto memanfaatkan momen itu. Ia menggunakan Hiraishin untuk berpindah ke bawah kaki salah satu biju. Dengan tatapan jigan yang bersinar, Boruto mengubah tanah tepat di bawahnya menjadi besi runcing raksasa yang menjulang dan menusuk kaki biju itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Kurama tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Boruto. Dengan suara rendah, ia berkata, "Aku akan bantu." Ia membentuk biji dama yang ukurannya sangat besar, lalu meledakkannya tepat ke wajah biju itu. Tubuh besar monster itu terlempar jauh dan menghantam dinding dimensi. Melihat Kurama muncul, Otsutsuki menggerakkan tangannya sambil tersenyum sinis. "Kau berani memanggil Kibi, ya? Apa kau tidak takut aku mengambilnya kembali darimu?" Boruto membalas dengan nada dingin, "Kalau kau memang bisa, lakukan saja. Tidak ada gunanya berbicara banyak." Mendengar jawaban itu, Otsutsuki langsung menarik tangan ke depan. Kurama mulai tertarik mendekatinya seperti disedot oleh kekuatan besar. Namun sebelum Otsutsuki berhasil menangkap Kurama, monster bermata jigan Boruto muncul dari atasnya dan menghantam tubuhnya keras-keras. Biju ekor 11 di dekatnya ikut tertimpa dan terhempas karena benturan tersebut. Kurama memanfaatkan celah itu. Ia melompat tinggi ke udara dan menciptakan banyak bunshin. "Siap, Boruto!" teriak semua bunshin bersamaan. Setiap bunshin menembakkan biji dama raksasa ke tumpukan monster di bawah. Ledakan beruntun terjadi, menggetarkan seluruh dimensi dan menghasilkan awan asap yang amat tebal. Beberapa saat kemudian, dari balik asap muncul Otsutsuki dalam kondisi terluka namun masih melayang di udara. Ia melihat biju ekor 11-nya tidak lagi bisa bergerak. Dengan wajah kesal, ia menyerap biju itu masuk ke dalam tubuhnya. Boruto segera memanggil Kurama kembali ke dalam tubuhnya untuk berjaga. Ia berdiri di atas monster bermata jigan miliknya dan berkata, "Sekarang apa lagi yang bisa kau lakukan? Ekor 11-mu belum sempat pulih. Dan kau tidak punya waktu untuk memperkuatnya." Otsutsuki menatap Boruto penuh amarah. "Kau benar-benar melanggar perjanjian kita. Tapi aku tidak akan kalah begitu saja. Aku akan melakukan apapun untuk melenyapkan kalian semua." Setelah mengucapkan itu, ia menghancurkan Kekai Jigan yang dibuat Boruto untuk mengunci dimensi. Dinding ruang retak, lalu runtuh. Tanpa ragu, Otsutsuki menghilang menggunakan Jikan Ninjutsu. Boruto terkejut. Ia langsung merasa cemas. Bahkan Kurama berkata dengan nada serius, "Ini buruk, Boruto. Aku bisa merasakan dia pergi menuju Konoha. Kalau dia sampai tiba duluan, banyak yang bisa terjadi. Kita harus cepat." Tanpa menunda, Boruto menarik kembali monster bermata jigan ke dalam tubuhnya. Ia memusatkan cakra lalu menggunakan Jikan Ninjutsu untuk kembali ke Konoha. Namun ketika tiba di udara tepat di atas desa, Boruto tidak menemukan tanda-tanda Otsutsuki. Ia mengernyit. Kemana dia pergi? Gumamnya sambil mencoba mencari energi asing itu dengan jigan. Tetapi meskipun ia memaksakan penglihatannya, ia tidak bisa menemukan titik apapun. Kurama berkata, "Ini tidak baik. Kau benar-benar kehilangan jejaknya."
Tidak bisakah kau melacaknya sama sekali? Boruto menjawab, tidak. Aku butuh titik tertentu sebagai acuan sebelum bisa mengintipnya dengan Jigen. Tanpa itu, mustahil. Tapi kalau dia masih berada di sekitar Konoha, Kekai yang kupasang pasti akan bereaksi. Kurama mengangguk pelan. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan. Kita harus tetap berada di dekat sini dan menunggu. Ini akan menyulitkanmu, tapi tidak ada cara lain. Setelah itu, Boruto berteleportasi ke tengah hutan Konoha untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, baik itu kemunculan Otsutsuki maupun serangan tiba-tiba yang tidak bisa ia prediksi. Boruto duduk di atas akar pohon besar dan menarik napas panjang. Ia mulai mengumpulkan energi alam agar bisa masuk ke dalam mode Sage. Ia ingin merasakan setiap tanda cakra di sekitar Konoha sejelas mungkin. Namun setelah ia benar-benar memasuki mode itu, ia tidak merasakan apapun. Seolah-olah Otsutsuki yang dicarinya benar-benar menghilang. Boruto mengernyit bingung, tidak tahu harus mencari kemana lagi. Tiba-tiba terdengar suara dari atas pohon. Hei, Boruto. Akhirnya aku menemukanmu. Tenang saja, aku sendirian, kata Obito sambil melompat turun perlahan. Boruto terkejut, lalu berkata, sial, sepertinya aku tidak bisa bersembunyi lama. Kalian selalu saja muncul. Obito tertawa kecil. Hei, kau tidak perlu bersikap seperti itu. Aku tidak akan mengacaukan situasi seperti shinobi lain yang sibuk mencarimu. Aku hanya penasaran, kau sedang menunggu Otsutsuki itu, kan? Apa dia kabur? Boruto menatap Obito dengan mata melebar karena terkejut. Ia bergumam pelan, kenapa? Kau bisa tahu? Obito mengangkat kedua tangannya. Hei, jangan salah paham. Aku cuma menebak. Tapi dari ekspresimu, kelihatannya tebakan itu memang benar. Ia kemudian melempar sebuah botol kecil berisi air. Ambil ini dulu. Kau kelihatan kacau. Boruto menangkap botol itu dan meminumnya. Setelah itu ia pun menjelaskan panjang lebar mengenai apa yang baru saja terjadi, bagaimana ia berhadapan dengan Otsutsuki, lalu kehilangan jejaknya begitu saja. Obito mendengarkan tanpa memotong, kemudian berkata dengan nada tenang, kalau begitu, biarkan aku mencoba membantumu. Aku juga pernah menandai dia sebelumnya. Mungkin aku masih bisa melacaknya. Ia merentangkan tangannya dan membentuk segel. Mata Obito bersinar samar, lalu kekuatan kamu yang telah ditingkatkan oleh Hagoromo perlahan aktif. Setelah beberapa detik hening, Obito membuka matanya lebar dan berkata, aku menemukannya, Boruto. Dia berada di dimensi milik Ishiki. Sepertinya dia sedang memulihkan tubuhnya. Boruto tersenyum kecil. Seperti biasa, kau selalu mengesankan, Paman Obito. Setelah ini selesai, aku ingin berbicara lebih banyak denganmu. Terima kasih banyak. Ia bersiap menggunakan Jikuukan Ninjutsu, tetapi Obito menahan pergelangan tangannya. Tunggu dulu. Apa aku boleh ikut? Aku tidak memaksa ikut bertarung, aku hanya tidak ingin kau menghadapi semuanya sendiri. Boruto menggeleng perlahan. Tidak perlu khawatir. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Lebih baik kau kembali. Ada orang-orang yang menunggumu. Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Sebelum Obito sempat menjawab, Boruto menghempaskannya dengan repus, membuat Obito terjatuh ke tanah. Dalam sekejap Boruto menidurkannya dan menghapus ingatan tentang pertemuan ini. Kurama mendecak tidak suka dari dalam tubuh Boruto. Kau melakukan itu lagi. Tidak berlebihankah sampai menghapus ingatannya? Boruto menjawab pelan, itu demi keamanannya. Jika dia ingat, dia bisa saja menyusulku ke dimensi itu dengan Kamui. Aku tidak ingin membiarkannya terlibat lebih jauh. Setelah itu Boruto mengaktifkan Hiraishin dan langsung pergi menuju dimensi Ishiki. Setibanya di sana, Boruto berdiri di atas monumen batu para Otsutsuki. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan tanda apapun.
Ia kembali masuk ke dalam mode Sage, namun tetap tidak merasakan kehadiran Otsutsuki. Ia mulai curiga, namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, monumen tempat ia berdiri tiba-tiba meledak sangat kuat. Ledakan itu membuat Boruto terpental ke belakang dan berguling di permukaan tanah keras. Dari balik pecahan monumen itu, muncul Otsutsuki dengan tatapan tajam. "Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini, Boruto? Seharusnya kau tidak mampu melacakku." Boruto berdiri sambil mengusap debu dari wajahnya. "Itu tidak penting. Kau sudah cukup membuat masalah." Tanpa menunggu, ia langsung menekan tanah dengan telapak tangannya dan menciptakan lubang besar tepat di bawah kaki Otsutsuki. Namun Otsutsuki segera terbang menghindar. Boruto tidak memberi waktu. Ia melemparkan kunai khusus ke udara dan berpindah ke tempat itu dalam sekejap menggunakan Hiraishin. Dengan kecepatan tinggi, ia menendang wajah Otsutsuki, membuatnya terlempar ke belakang beberapa meter. "Kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi," kata Boruto. "Kau sudah mulai menunjukkan sisi pengecutmu. Apa kau masih percaya diri bisa menandingi aku?" Otsutsuki mengangkat wajahnya perlahan, tampak marah namun tetap tenang. "Aku akui, pemulihan tubuhku terganggu karena ulahmu. Dan kalau bertarung sekarang, aku mungkin akan mati di tanganmu." Suaranya terdengar jujur, namun tatapannya penuh niat buruk, seolah menyimpan rencana lain di balik kata-katanya. Boruto mendengar ucapan Otsutsuki itu dan tersenyum kecil. "Aku suka caramu bicara seperti itu," katanya sambil mulai bersiap. "Jadi bagaimana? Apa kau benar-benar siap untuk melanjutkan ini? Kalau kau siap, aku juga siap meladenimu." Namun sebelum Boruto selesai berbicara, Otsutsuki mengangkat tangannya dan mengeluarkan Jikuukan Ninjutsu yang berubah menjadi pusaran magnet kuat. Pusaran itu menarik Boruto dengan paksa, seolah ingin meremukkan tubuhnya. Boruto sempat kehilangan keseimbangan, namun ia cepat bertindak. Dalam sekejap, wujud Boruto yang tertarik pusaran itu menebas tubuh Otsutsuki dengan Shiden sampai terbelah dua. Ternyata itu hanya Kagebunshin. Boruto yang asli muncul dari bawah tanah dan langsung melompat keluar sambil berkata, "Kali ini aku yang menyerang duluan." Pusaran dimensi itu belum hilang, tetapi Boruto meletakkan tangannya di atasnya dan menyerap seluruh kekuatan magnet itu dengan karma miliknya. "Akhirnya permainan ini selesai," katanya sambil menatap tubuh Otsutsuki yang mulai melemah. "Kau lengah di saat terakhir. Sebelum kau benar-benar lenyap, aku akan mengambil matamu. Semoga kau tidak keberatan." Otsutsuki menggertakkan gigi. "Sial, aku tidak menyangka kau bisa menyerang seperti itu. Tapi jangan berpikir aku sudah kalah. Aku tidak akan tumbang semudah itu, Boruto." Boruto menjawab dengan nada tenang, "Kalau kau ingin meledakkan dirimu lagi, silakan saja. Tapi dengan keadaanmu yang sudah seperti ini, bahkan kalau aku diam pun kau mungkin akan hancur sendiri." Boruto kemudian meraih kedua rinne sharingan di dahi Otsutsuki dan memasukkannya ke dalam wadah khusus yang ia bawa. Tapi saat ia hendak menjauh, ruang di sekitarnya berubah. Dalam sekejap, ia dan Otsutsuki dipindahkan ke dimensi hampa, sebuah tempat gelap tanpa batas. Boruto memandang sekelilingnya dan berkata, "Jadi kau masih bisa melakukan hal seperti ini? Tubuhmu sudah rusak parah, tapi kau masih bisa menyeretku ke tempat aneh ini." Otsutsuki menggeleng pelan. "Kau salah. Bukan aku yang melakukannya. Dengan kondisiku sekarang aku tidak bisa apa-apa. Ada seseorang yang membawa kita ke sini. Berhati-hatilah, Boruto." Boruto mencibir. "Hei, brengsek. Apa maksud ucapanmu itu? Siapa dia? Apalagi yang kau sembunyikan? Jangan bilang kau mau memutarbalikkan keadaan dengan kebohongan lainnya." Otsutsuki tidak menjawab. Tubuhnya justru meledak dengan kekuatan besar. Ledakan itu mendorong Boruto sangat jauh hingga tubuhnya terhempas keras ke dinding tak terlihat. Api ledakan itu membakar sebagian wajahnya. Kurama langsung bersuara, "Boruto, itu barusan hampir membunuhmu. Apa kau baik-baik saja?"
Boruto berdiri sambil menahan rasa sakit. Dia masih menyisakan misteri. Tapi aku tidak mati. Hanya saja wajahku terbakar parah. Kurama segera mengalirkan cakra merahnya dan menyembuhkan luka Boruto sedikit demi sedikit. Wajah Boruto akhirnya kembali pulih. Namun belum sempat Boruto memikirkan keadaan mereka, dinding tanah muncul dari belakangnya. Rantai-rantai tebal keluar dari dalam tanah dan melilit tangan serta kakinya. Boruto terkejut karena ia sama sekali tidak merasakan serangan itu datang. Dari balik kegelapan, muncul seorang kakek tua bertampang dingin sambil memegang kepala Otsutsuki yang sudah tidak bernyawa. Ia melemparkan kepala itu ke arah Boruto seperti benda tidak berharga. "Kalian benar-benar mengganggu," katanya dengan suara berat. "Sampai aku harus bangun dari tidurku. Jadi kau Wada Momoshiki, cukup hebat kau bisa menyingkirkan yang lain tanpa sisa." Boruto menatap kakek itu dengan marah. "Brengsek, siapa kau? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Bagaimana bisa kau mengalahkan dia dengan begitu mudah?" Kakek itu menjawab tanpa emosi. "Bukannya kau memang ingin melenyapkannya? Aku hanya membantumu. Ambil bagian tubuhnya dan pergilah." Boruto menggertakkan gigi. "Siapa kau sebenarnya? Sial, aku tidak bisa membaca apapun darimu." Kakek itu tersenyum tipis. "Aku bukan siapa-siapa. Namaku tidak penting." Boruto geram. Ia mengaktifkan Jougan dan menciptakan besi runcing untuk menusuk kakek itu. Namun begitu besi itu mendekat, benda itu berubah menjadi abu sebelum sempat mengenainya. Boruto terbelalak, bulu kuduknya berdiri. "Tidak mungkin, siapa kau? Dan apa tujuanmu?" Kakek itu menghela napas. "Dasar bocah. Rupanya Momoshiki tidak memberitahumu apa-apa tentangku. Tapi tidak masalah. Aku akan menghabisimu juga, sama seperti aku menyingkirkan dia. Kalian berdua tidak boleh ada di dunia ini." Setelah itu rantai yang mengikat Boruto semakin kuat hingga ia sulit bernapas. Boruto memaksa dirinya membuka Mangekyo, lalu memanggil monster bermata Jougan miliknya. Monster itu muncul dari belakangnya dan menerkam kakek tua itu dengan kekuatan penuh. Namun hasilnya membuat Boruto membeku. Monster itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, tanpa sempat menyentuh kakek tua itu. Tidak ada yang tersisa. Keringat dingin mengalir di punggung Boruto. Kakek tua itu menatapnya tanpa ekspresi. "Jougan, sudah lama sekali aku tidak melihat mata kuno itu. Dan sekarang kau yang mewarisinya. Kalau begitu, aku akan menguburmu sekarang. Kau sama saja seperti mereka." Tanah di bawah Boruto bergetar. Sebuah peti raksasa muncul dan berusaha menelan tubuh Boruto. Menyadari bahaya besar itu, Boruto mengaktifkan seluruh kekuatannya tanpa ragu. Karmanya menyala penuh dan ketiga Jougan miliknya terbuka bersamaan. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai.